Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini saya akan mencoba kembali meresume materi Latsa yang berjudul Whole of Government. Nah, whole berarti keseluruhan, government berarti pemerintahan. Tapi sebelum kita cari tahu apa sih whole of government ini, kita harus bercerita sedikit ya. Apa yang kita ketahui, apa yang terbesit di pikiran kita ketika kita mendengar kata-kata Indonesia, ya kan? Indonesia. Ketika kita mendengar kata tersebut pasti terbesit, oh iya, Indonesia itu kaya, kaya akan suku, budaya, ras, agama, etnik, bahasa dan lain sebagainya. Tapi apa teman-teman? Kita tetap utuh tinggal di dalam satu, yaitu Indonesia. Sesuai dengan ideologi kita, ya ideologi yaitu Pancasila, yang terkandung di dalam sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Nah, persatuan kita inilah, justru keberagaman kita inilah yang membuat kita kuat, karena kita saling mendukung, saling rasa memiliki kita satu sama lain. Walaupun kita digempur oleh beberapa kelompok ataupun pihak asing yang mencoba memgoyahkan persatuan kita, dan alhamdulillah kita sampai sekarang tetap utuh, ya kan? Berarti walau berbeda-beda, satu kesatuan. Nah, begitu juga teman-teman ya, di pemerintahan itu banyak sektor ya. Ada listrik, ada bagian air, gas, terus apa lagi, perdagangan dan lain sebagainya, banyak teman-teman. Nah, sekarang yang sering kita perhatikan kehidupan kita sehari-hari deh, kayak sekali di jalan-jalan, di pinggir-pinggir jalan, bukan tengah jalan ya teman-teman. Apa? Iya. Jadi biasanya kayak misal PDAM, gas, telepon untuk nanam kabelnya, listrik dan lain sebagainya. Nah, biasanya kita tadi hari ini misalkan PLN yang gali di situ, sudah selesai tutup. Besoknya lagi deket di situlah juga PAM, tutup lagi. Selanjutnya lagi telepon pula, begitu juga tutup lagi. Yang keempat terakhir misalkan listrik tadi, tutup gali. Itu seolah-olah terlihatnya ya, pekerjaan yang sama, menggali dan menutup. Kenapa tidak bisa kita satu kesatuankan sama kayak kita tadi, supaya teman-teman, supaya kita lebih kuat. Kalau dia gali lubang tutup lubang ya, berarti kita kayak ngutang, ya kan? Tidak sudah tuh. Nah, justru inilah yang membuat jalanan kita rusak. Gimana nih solusinya? Sebagai kita ASN nih, harusnya ya, sebagai kita apa tuh negara ya, kita itu menjadi role model bagi pemerintah, ya kan? Begitu juga teman-teman dengan pemerintahan kita. Pemerintahan kita supaya dia tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk melayani kita semua, ya. Dia mempunyai beberapa sektor untuk melayani, menjalankan visi dan misi pemerintahan. Misalkan perdagangan, perindustrian, pertahanan, kesehatan, gas bumi dan lain sebagainya, listrik, telepon dan semuanya itu, ya kan? Nah, bagaimana? Dan tentunya ya, masing-masing sektor ini memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Namun kadangkala itu di antara sektor-sektor, beberapa sektor ini memiliki kegiatan atau tugas yang sama. Salah satu contoh teman-teman yang sering kita lihat di jalan yang sering menggali lubang itu siapa? Ya kan? Seperti listrik, PAM, gas, telepon, ya kan? Untuk nanam kabelnya, nanam pipanya. Misalkan hari ini kita lihat listrik yang gali lubang untuk langsungkan ini, kabelnya tadi, oke, tutup. Besok lusanya PAM lagi, gali lagi, lanjut lagi, besoknya lagi telepon, gali lagi, sehingga ini kayak gali lubang tutup lubang, jadi kayak tumpang tindih teman-teman. Nah, bagaimana ini kan kerjanya sama, relevan semuanya, intinya menanam, ya kan?
Gimana kalau misalkan ini kegiatan berempat sektor ini bisa dijadikan satu, teman-teman, biar tidak capek, ya kan? Sekali kita melihat, sekali gali, sekali tutup sekaligus. Nah, begitu juga teman-teman. Apalagi teman-teman, ini adalah sektor pemerintahan. Seharusnya aparatur negara, sebagai aparatur negara itu menjadi role model bagi masyarakat. Malu kita sebagai ASN, masyarakat saja yang berbeda-beda bisa bersatu untuk memajukan. Bagaimana dengan kita? Padahal kita adalah pelayan mereka, pelayan publik. Kalau kita tidak memberikan contoh yang baik, bagaimana mereka bisa mempercayai kita? Mereka itu bayar pajak loh ya. Mereka bayar pajak untuk dilayani semaksimal mungkin. Dan kita menikmati bayar pajak mereka. Sehingga kita wajib melayani mereka. Kita wajib menjadi contoh yang baik bagi mereka. Ya kan? Misalkan nih, satu kesatuan nih, berkoordinasi antara 4 sektor ini. Ayo bareng-bareng kita kerja sekaligus. Kalau kita bareng-bareng juga kerja, walaupun dari sektor yang berbeda, tapi kegiatan atau tugasnya itu sama, alangkah bagusnya sama-sama. Lebih cepat, lebih mudah, lebih hemat. Istilah kata terintegrasi. Ya kan? Jadi lubang itu tidak banyak, sehingga jalan kita itu tidak terlalu banyak lubang nantinya. Ya kan? Nah, inilah yang disebut dengan the whole of government. Berarti kita mengintegrasikan atau pendekatan-pendekatan ke beberapa lembaga yang mempunyai tugas dan tanggung jawab relevan. Berarti kita mengintegrasikan itu jadi satu kesatuan. Itu tujuannya. Kalau kita memberikan contoh yang baik kepada masyarakat kita, tentunya mereka akan mendukung kita dan lebih mempercayai kita sebagai aparatur negara. Salah satu contoh lagi teman-teman, berarti dengan adanya the whole of government ini, teman-teman, kegiatan itu lebih efisien dari biaya, waktu, material, ya, terus efektif, otomatis efektif. Kalau misalkan satu kegiatan dikerjakan beberapa orang, itu lebih cepat daripada kegiatan satu yang sama itu masing-masing. Nah, jadi satu kesatuan. Nah, bagaimana dengan saya? Saya sebagai ASN itu di bidang pendidikan, ya. Jadi tidak serta-merta semuanya cuma sektor pemerintah saja. Sebenarnya kita keseharian kita juga sama, teman-teman, ya kan? Nah, saya sebagai pendidik, ya, sebagai dosen tentunya. Nah, salah satu contoh simple yang bisa kita aplikasikan the whole of government itu sendiri, teman-teman. Misalkan kami itu saya dari FKIP, ya. Nah, FKIP itu terdiri dari 6 jurusan. Yang pertama, teman-teman, itu jurusan misalkan bahasa Inggris, biologi, matematika, bahasa Indonesia, PGSD, BK. Nah, di mana salah satu identitas daripada FKIP itu adalah pendidikan pembelajaran. Jadi mahasiswa itu praktek mengajar di sekolah, mengaplikasikan teori-teori yang telah mereka dapatkan. Jadi ketika mereka sudah mendaftar PPL, teman-teman, itu masing-masing koordinator dari jurusan ini akan mengkoordinir, teman-teman. Nah, setelah mengkoordinir satu-satu, kemudian masing-masing ke UPT PPL, teman-teman. Nah, kira-kira teman-teman, kan sama, syaratnya sama, ininya sama, semua sama, ya. Cuma berbeda di syarat tertentu. Kalau perjurusan, kalau mata kuliah yang pengajaran itu wajib lulus. Nah, ini syaratnya selain daripada itu semuanya sama, teman-teman. Jadi coba lihat di sini, berarti di sini ada 6 orang yang sibuk mengumpulkan, baru setelah itu PPL. Berapa banyak waktu, teman-teman, dihabiskan? Tenaga, ya kan? Nah, sekarang bagaimana caranya? Ini kan kegiatan yang sama walaupun di tempat yang berbeda, walaupun di jurusan yang berbeda. Bagaimana caranya kita mengaplikasikan atau mengimplementasikan the whole of government ini, teman-teman?
menjadi satu kesatuan, diintegrasikan. Kalau bisa 6 orang ini cukup satu saja kegiatan. Bila perlu cukup ini saja yang mengkoordinir. Karena dia yang mempunyai wewenang. Ya kan? Nah, salah satunya misalkan, apalagi sekarang 4.0 loh ya, 4.0. Kita harus welcome kepada teknologi. Kita harus apalagi zaman sekarang teman-teman. Zaman 4.0. Ya, 4.0 berarti kita mengimplementasikan teknologi. Bagaimana caranya teman-teman? Ya, salah satunya kita pakaikan, misalkan ini EPPL. Berarti kita siapkan platform atau website khusus UPT PPL. Ya kan? Jadi kita siapkan semuanya di situ, berkas-berkas apa yang dibutuhkan untuk mendaftar, form, syarat-syarat semua di situ ada. Terus di situ kita tambahkan berarti kan 6, berarti 6 jurusan, siapkan di situ. Jadi masing-masing nantinya mahasiswa sendiri yang melakukan, dari manapun mereka bisa mendaftar. Kalau yang pertama ini tadi mereka harus datang ke kampus, jauh-jauh menghabiskan biaya berapa, waktu berapa, ya kan? Kalau kita menggunakan IPPR, secara otomatis dimanapun mahasiswa berada mereka bisa mendaftar. Setelah mereka mendaftar, tinggal dicek dari pihak UPT PPR berapa orang masing-masing jurusan. Dan juga tentunya kalau ini tadi manual teman-teman ya, seperti bekas DHS, form pernyataan mengikuti PPL, itu kan banyak kertas tuh dipakai numpuk. Kalau yang hard copy begitu teman-teman, kalau misalkan ada air tumpah, rusak, basah dan lain sebagainya, biaya mahasiswa itu sudah berapa mencetaknya, ya kan? Tapi kalau misalkan kita mengaplikasikan ini, ya otomatis itu paperless. Jadi kita tinggal kapanpun file yang kita butuhkan tinggal kita download, klik, selesai, ya kan? Nah, inilah salah satunya di bidang saya itu pendidikan, ya, dengan mengimplementasikan the whole of government. Istilah pepatah, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Daripada kita 3 kali dayung, lebih baik 1 kali kalau memang bisa, ya kan? Kecuali ya masing-masing jurusan ini mempunyai kegiatan yang berbeda, nah tidak bisa kita integrasikan. Yang kita integrasikan itu adalah sektor-sektor yang mempunyai tugas yang relevan. Kalau tidak relevan jangan dipaksa untuk the whole of governance. Jadi tidak semua dipakai. Nah, semoga dari pembelajaran ini ke depan saya akan mencoba membuat IPPL ini. Ya. Tentunya saya mulai dari saya dulu jurusan saya itu bahasa Inggris. Setelah itu efektif misalkan, ya, bagus, efisien, efektif dan mutunya bagus, kenapa tidak kita langsung ke sini? Karena segala sesuatunya itu kalau kita ingin kita ini maju, kita harus siap dengan perubahan. Kita harus siap mempunyai jiwa kompetisi. Kalau kita tidak punya jiwa kompetisi, jangan harap teman-teman bisa maju. Oke? Ya, itulah yang mungkin dapat saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.